Diambil satu foto tuh. Ya nanti insya Allah. Kita lagi mau jalan ke Raudhoh tapi nggak masuk, cuma ngeliatin aja orientasi apa? Ospek apa nih? Ospek. Ospek itu apa? Orientasi siswa. Speknya apa? Dan pengenalan keluarga. Bukan Pengenalan kelas lagi. Ya apalah pokoknya ya. Jelas kita mau orientasi masjid dulu ya. Insya Allah. Nanti kita akan liatin ya. Di sini bagus nih. Kamu tau nggak kalau di Indonesia tuh diambil, dijual. Kalau di sini? Di sini kasih makan. Oke. Kita lagi ada di clock towernya Madinah, Masjid Nabawi, banyak burung. Dia katanya mau nyari burung. Masa cuma kesini cuma untuk nyari burung, kan stres. الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان للخلق أرسل رحمة ورحيما صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد. Selamat datang wahai Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sayang sama anak-anaknya. Sayang sama cucu keturunannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini adalah menjelang maghrib kedua di Madinah dan masih bersama Hawariyun. Ada banyak yang nanya, kok Hawariyun nggak muncul-muncul lagi sih? Munculnya di YouTube-nya Felix Xiao. Ya dia malas soalnya. Dia malas, jadi dia nggak mau upload apapun. Dia kayaknya di sini sangat fokus kepada ibadah. Wede luar biasa. Baru hilang sendal ya, ya. Baru hilang sendal dia. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya cuma mau ngomong bahwa ini masih berhubungan dengan yang kemarin ya. Jadi kita tuh mau nggak untuk menggrab seluruh kesempatan yang Allah kasih pada kita, seluruh kesempatan. Contoh begini misalnya, saya sini sekarang lagi bikin vlog sama Hawariyun misalnya. Kalau kemudian ketika kita bikin vlog ini, kita mengambil kesempatan. Dari tadi kita nggak bisa ngomong, kenapa? Karena banyak orang-orang sudah lihat, terus kemudian ya biasalah, ya Minta selfie, minta ya, foto segala sama macam, Ustadz, dan ya. itu Tanda dan tangan, nggak ada tanda tangan gitu. Dan itu membuat kita nggak bisa fokus untuk melakukan sesuatu seperti bikin video misalnya. Jadi kita kemana-mana terus kemudian kita nggak bisa bikin video seperti sekarang. Nah, jadi namanya grab the kesempatan atau chance. Grab the chance. Jadi ketika kita ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Jadi artinya jangan disia-siakan kesempatan itu. Contoh misalnya, ada banyak orang kemudian berkata, kenapa sih saya belum dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi Haramain misalnya? Pertanyaannya ditanyakan lagi pada teman-teman sekalian, sudahkah seluruh kesempatan yang Allah kasih pada teman-teman sekalian, teman-teman grab? Azan berkumandang di Indonesia misalnya, teman-teman sudah grab belum masuk ke masjid? Contohnya lagi misalnya, ketika teman-teman dikasih banyak ustadz-ustadz yang kemudian ngisi kajian-kajian, teman-teman sudah grab belum untuk masuk ke dalam majelis kajian tadi? Nah, kalau teman-teman belum nge-grab kesempatan itu, kenapa Allah harus kasih kesempatan yang lebih besar, ya nggak sih? Tahu nggak sih maksudnya? Kalau kita nggak bisa dipercaya dengan kesempatan kecil yang Allah kasih kepada kita, bagaimana kemudian kita bisa dipercaya dengan kesempatan besar yang Allah akan berikan kepada kita? Andaikan contoh misalnya, ada orang berharap ingin mati syahid misalnya, itu kan pengorbanan besar. Betul. Bagaimana dia bisa kemudian diberikan Allah kesempatan itu apabila dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan pengorbanan yang Allah minta pada dia yang lebih kecil? Itu loh maksudnya. Jadi grab the chance. Kalau seandainya Allah ngasih kesempatan kepada kita, ambil segera gitu loh maksudnya. Apapun itu, apakah itu adalah kajian, apakah itu adalah kemudian azan, kemudian orang pergi ke masjid, apakah itu adalah kemudian menyampaikan Islam, ada orang susah, sedekah, apalagi kadang-kadang orang buang kesempatan. Banyak. Belajar bener. Ngafalin Quran, baca Quran. Waktu kita tuh banyak. Grab the chance atau tidak. Nah, makanya kemudian Hawariyun juga sama. Dia pengen setiap di sini dia coba untuk grab the chance. Kalau ada kesempatan untuk kemudian sholat. Kalau seandainya setelah duha ada sholat. Tapi kan nggak ada. Jadi apa yang kita bisa perbuat ketika misalnya contoh kita sudah punya waktu, Allah sampaikan, Allah berikan, tapi kita belum bisa grab the chance.
cari amal-amal yang lain. Itu maksudnya. Sehingga Allah itu kemudian ketika sudah mempercayakan kita dengan chance yang kecil, kesempatan yang kecil, Allah akan insya Allah akan percayakan dengan kesempatan yang besar insya Allah. Nah itulah kemudian yang kita bisa kemudian untuk sampaikan. Terus tadi ke Uhud ya? Uhud kita ke Uhud. Terus apa yang pelajaran bisa diambil dari Uhud? Banyak. Ya salah satunya atau salah duanya? Salah satunya. Ya. Kalau kan Uhud ini kan kita kalah ya, kaum muslim itu kalah. Karena apa? Karena pasukan pemanah itu nggak patuh sama Rasulullah SAW. Padahal pasukan pemanah hanya ada berapa? 40 orang doang. 40 orang doang. Nah, karena nggak patuh 40 orang doang aja, semua kaum muslimin kalah. Oke, pertanyaannya adalah maksiat-maksiat dalam diri kita. Maksiat-maksiat yang kita lakukan, seberapa besar itu menghancurkan diri kita? Pesawat itu hanya akan take off ketika sudah mencapai 100% daripada kecepatan 100%. yang diinginkan. Andai kan nggak sampai 100% gimana ceritanya? Jatuh. Hancur set. Pertanyaannya, kemaksiatan kecil yang kita lakukan itu pasti akan berefek pada hidup kita. Jadi gini, mungkin kemaksiatan yang kita lakukan itu kecil ya, tapi ingat, meremehkan dosa kecil itu adalah sebuah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena kita ngerasa itu sesuatu yang sepele. Ada lagi satu hal yang sangat penting ya disampaikan ulama. Iya benar, kan dosa besar itu adalah ketika kita melakukan dosa itu meremehkan Allah. Meremehkan Allah. Jadi bukan dosanya, tapi kepada siapa dia meremehkan. Ini dosa kecil doang, sekecil lalat di hidung saya, tinggal pergi gitu kan ya. Jadi dia mulai meremehkan Allah, tempat dia harusnya kemudian taat. Artinya gini, bukan besar kecilnya dosa yang kita takutkan, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Itu ya Allah. sebenarnya. Nah, jadi itu mungkin pengingat bagi kita bahwa hati-hati dengan maksiat-maksiat kecil. Maksiat-maksiat kecil itu yang mengantarkan perang Uhud pada kemudian kehancuran pasukan kaum muslimin pada saat itu. Nah, andaikan kemudian mereka taat semuanya, maka insya Allah mereka akan kemudian selamat semuanya. Tapi karena ada 40 yang tidak taat, maka kehancuran semuanya. Ada yang pengen disampaikan pada teman-teman di hari kedua ini? Ada teman-teman? Kayaknya kita nih nggak ada apa-apanya deh. Ketika kita pergi dari Indonesia ke sini tuh kita sangat mudah gitu. Kita naik pesawat, transit, sampai sini gitu. Nggak ada apa-apanya sama ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu. Mereka menempuh berbulan-bulan. Terus kemudian rintangan, halangan, perbekalan mereka siapin semuanya. Hanya cuma pengen sujud di masjid ini. Hanya cuma pengen berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di sini nggak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk sholat, untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu terlalu serius. Karena ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu tuh kesini cuma buat sujud, coba bayangin. Rela ngelakuin, ngorbanin semuanya. Masa kita santai-santai? Jadi kalau teman-teman kesini, jangan saya santai di hotel, jangan. Kita di sini itu untuk ibadah, bukan untuk rekreasi. Jangan sibukkan diri kita ke pasar-pasar nyari barang-barang, karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita di sini untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu teman-teman. Jadi dan ingat lagi, ambil semua kesempatan. Kalau teman-teman semua di kereta lagi diem, istighfar, sebut nama Allah. Di jalan lagi macet, sebut nama Allah, ambil semua kesempatan. Grab the chance, ambil semua kesempatan. Dan teman-teman sekalian, sebelum kesempatan besar yang Allah berikan, mungkin ada kesempatan-kesempatan kecil yang perlu kita perhatikan ketika Allah manggil kita di negeri kita. Insya Allah saya doain, Hawarin juga insya Allah doain, mudah-mudahan teman-teman bisa sampai ke sini, mudah-mudahan bisa ibadah di sini bersama keluarganya, bersama orang-orang yang terkasihnya, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada negeri kita kebaikan, dan Allah anugerahkan bagi seluruh kaum muslimin kebaikan. Salam dari saya dan Hawariyun, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.